Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hari ini saya akan menunjukkan sedikit bagaimana sih cara membuat aplikasi pencarian WHY ya, yang biasa teman-teman gunakan. Nah, ini sedikit bayangan tentang pembuatannya. Pertama kita siapkan dulu data. Ini kebetulan saya gunakan data pemain. Terus langkah awal itu saya biasanya senang cari database-nya dulu, jumlah database-nya. Jadi saya gunakan rumus count untuk menghitung semua nomor urut yang ada di data ini. Nah, totalnya 306, sudah sama, oke. Selanjutnya, buatkan kolom pencarian. Ini kita buatkan kotak-kotaknya biar lebih mudah diidentifikasi untuk pencariannya. Terus misalnya saya menggunakan pencariannya itu atas nama Rose. Jadi saya gunakan rumus search, mencari Rose ini di database halaman pertama atau kolom pertama. Oke, di sini adanya. Enter untuk mencari ini masih value karena tidak ada nama Rose di situ. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nggak perlu semua, nanti hang. Oke, di sini temukan nama Rose itu ada di Rossi, GCP Rossi dari Italia. Nah, ini datanya. Dia ada di kolom ya, kolom 6. Jadi, saya ingin tampilkan kolomnya, bukan hasil pencariannya. Jadi, saya gunakan rumus. Jika ini adalah sebuah angka, dalam pencarian nama Rose ini, di masing-masing kolom samping itu, maka akan menampilkan kolomnya. Oke. Jika salah, jangan tampilkan apa-apa. Jadi ini supaya value-nya tidak muncul gitu. Oke. Itu kita aplikasikan ke semuanya. Kita paste ke sini. Oke, mantap. Nah, selanjutnya ini kan hanya 20 kolom ya, sementara pencariannya itu 306. Jadi kolom tempat mencarinya ini, B2 ini, saya ingin hasilnya itu lebih mencakup semuanya. Jadi untuk itu saya gunakan offset. Terus patokannya itu di A1. Mulai pencariannya itu turun ke bawah 1. Selanjutnya ke samping 1 dan mulai dari kolom 1 sampai 360 untuk ketinggiannya. Lebarnya 1 saja. Nah, ini gunanya database. Jadi ada pembatasan pencarian. Jadi, semakin sering kita menambah database, maka skala pencariannya pun akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika dikurangi maka akan berkurang juga. Nah, di row ini referensinya biar dia lebih tepat sasaran, maka kita masukkan offsetnya itu juga sama persis yang tempat pencarian datanya itu. Jadi langsung memerintahkan row untuk menampilkan data tersebut. Terus kita gunakan rumus small agar halamannya itu kolomnya itu berurut dari kecil ke besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia value karena offset itu kan dia array, hasilnya itu tidak menentu. Jadi kita gunakan formula array. Commas error ya. Oh, tunggu. Ini harusnya star number with text ya. Ini maaf, coba saya urai dulu. Salah. Ini kolom tinggi star number harusnya di sini. Jadi tambahkan koma. Oke, tutup kurung, enter. Oh, lupa arraynya. Formula array. Oke. 6, terus kita tarik ke bawah. Nah, jadi pencariannya ini langsung ke 306 data. Maka ditemukan halaman 6, kolom 6, kolom 78,
kolom 175. Terus ini sudah 50% loh pencarian. Artinya kita sudah mendapatkan data yang kita inginkan. Tinggal sisanya adalah menampilkan data-data yang dicari. Nah, untuk itu kita mulai perbaiki kolom pencariannya. Pertama kita copy dulu kata-kata kategorinya dari angka, nama, dan sebagainya. Terus ini hasil pencariannya kita pindahkan ke bagian samping, tidak jauh dari kolom itu. Terus di sini masukkan kita mau buat nomor itu dia mengikuti hasil pencarian. Jadi jika dia error maka tidak tampilkan apa-apa. Jadi 6 baru tanda seru itu artinya dia data error. Kita coba, oke, bisa berhasil. Nah, kita coba dari atas. Terus jangan tampilkan apa-apa, tutup. Kok kosong ya? Oh ya, lupa. Dia formula array. Oke, tarik ke bawah. Sudah ada. Berikutnya lagi nomor urut angka. Di sini ada perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 2. Kalau nomor 1 kita hanya masukkan konstanta 1 saja. Jadi dia tidak mengikut rumus yang lain. Terus di bawahnya, nah ini kan kalau kita pakai ini tok pasti identik 1 tok semua. Jadi di bawahnya kita tambahkan. Jika jadi, maksudnya begini, kalau ada angka di sampingnya, maka angka di atasnya akan ditambahkan 1. Jadi dia akan berurut. Terus untuk pencarian data di kategori berikutnya, jadi kita tinggal gunakan rumus offset. Karena kan row-nya atau kolomnya kan sudah ditemukan. Jadi dia akan mengikut. Nah, cuma sayangnya di sini loh, Perusi harusnya muncul Rossi. Jadi oh ya, karena tabel di atas itu kan ada judul tabel. Ini dia hitung juga. Jadi kita harus kurangi 1. Jadi M5 kurang 1. Ini kita ke bawah. Oke, sudah mantap. Nah, sayangnya di tempat pencarian berikutnya muncul value atau error. Karena tidak menampilkan data pencarian row-nya. Jadi offsetnya, jadi untuk yang data yang tidak ditemukan jadi error. Untuk mempercantik, kita pakai logika yang sama dengan di sampingnya. Terus tambahkan itu di depannya. Dan enter. Terus kita tarik ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya ini kita aplikasikan ke semua kategori. Jadi dia tinggal pencarian kolom berapa sih posisinya. Dia kan ini hanya berurut saja ke samping. Maka tidak perlu mencari berdasarkan hasil pencarian, cukup menerjemahkan data apa yang ada di samping data tersebut. Nah, ini lebih ringan dari VLOOKUP, karena kalau VLOOKUP dia mencari masing-masing. Oke. Selanjutnya aplikasi seperti itu, ini harus dihafal dia punya ini ya, urutan. Nah, kalau sudah, kopikan langsung ke bawah. Oke, coba kita tes. Nah, kalau dihapus muncul data semua data. Sekarang saya ingin mencari data yang lebih spesifik. Misalnya George. Oke. Oke, siap. Nah, ini rumusnya sudah jadi. Sudah 90% ya ini. Tinggal kita pastikan ke kolom atau sheet sampingnya agar tabel 1 atau tabel yang sampingnya hanya fokus pada database. Di sini baru kita untuk pencarian. Nah, tinggal kita rapikan. Buat
tabelnya biar rapi. Oke, ini kasih warna. Nah, kalau diginin pasti ada yang teringat dengan yang sering digunakan. Oke, ini kasih putih saja biar mencolok. Ini kita kasih warna hitam, tulisannya putih. Putih dong. Aduh, kok begini ya? Putih-putih. Oke, siap. Saya cukup. Ini sudah oke nih. Coba kita tes Marcelo atau Mar saja ya, muncul. Oke, semua nama tulisan Mar akan muncul. Demikian kawan-kawan. Makasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.